Setiap pagi kabar menyapa, Harianpedia sumber berita, jernih tajam, penuh makna, menyampaikan fakta bukan cerita. Harianpedia. Perkenalkan, saya dengan Aji Gali dari Harianpedia Garut. Hari ini bertepatan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Dan kebetulan saya ada di wilayah Desa Margaluyu. Kebetulan ada kegiatan mahasiswa Uninus, KKN Uninus. Ada program lebih ke workshop lingkungan inovasi sampah Margaluyu diubah menjadi potensi bangun ekonomi lestari. Oke, kebetulan saya sedang ada salah satu pemateri dari kegiatan ini. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Hamzah Fazlul Haq, dari mahasiswa sekaligus juga saya pimpinan dari klinik Edulis. Siap. Pak, sebagai seorang pemimpin di bidang kesehatan, apa pandangan Kak Hamzah tentang keterkaitan antara pengolahan sampah dan kesehatan masyarakat di lingkungan Desa Margaluyu? Iya, sampah dan kesehatan itu pasti sangat berkaitan, karena sampah itu pasti pertama, sampah itu memiliki dampak lingkungan, entah itu misalnya sampah yang organik atau yang anorganik. Kalau misalnya yang sifatnya short term atau jangka pendek, sampah organik kalau tidak dikelola dengan baik, atau sampah basah kita kenalnya ya, tidak kita kelola dengan baik, sampah basah itu akan menjadi sumber sarang penyakit, misalnya lalat gitu ya, dan bakterial dan lain sebagainya. Secara short term, jangka pendek, sampah basah akan menjadi masalah. Dan secara kesehatan. Dan yang berikutnya, secara jangka panjang, sampah-sampah plastik yang anorganik itu pun akan berdampak buruk kepada lingkungan, terkait tentang limbah kimia dan juga bagaimana pencemaran tanah ataupun pencemaran air yang kadang-kala itu kan tanah dan air itu kita gunakan setiap hari ya, gitu kan. Itu kalau misalnya kita gunakan airnya yang sudah tercemar oleh sampah plastik, itu pun akan berdampak kepada kesehatan. Oke, bagaimana nih peran klinik Pratama Edulis dalam mendukung inisiasi lingkungan dan pengolahan limbah khususnya di tingkat komunitas? Ya, limbah kalau untuk kami pertama di klinik itu kita sudah menggunakan standarisasi pengolahan limbah, dan sebetulnya kita juga mengajak kepada masyarakat pertama ada kesadaran tentang kesehatan gitu ya. Kesehatan yang pertama adalah bagaimana mereka mampu memilah sampah di rumah mereka masing-masing, karena dengan memilah sampah maka pengolahan dan juga pemanfaatan sampah juga itu akan berdampak positif untuk masyarakat. Oke. Apakah Kak Hamzah melihat peluang kolaborasi antara sektor kesehatan dan pengolahan sampah dalam menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan? Ya, sangat sekali. Kita di klinik ataupun di rumah sakit, kita juga melakukan pengolahan sampah sirkular. Salah satunya adalah bagaimana limbah-limbah organik itu kita kumpulkan di rumah sakit atau di klinik, dan kita serap sampah itu dan kita jadikan untuk makanan maggot. Ya, maggot. Jadi di basement kita itu dikelola untuk jadi makanan maggot, dan maggot ini memang akhirnya menjadi manfaat secara ekonomis juga gitu. Jadi bagaimana dari instansi kesehatan gitu ya, yang memang memiliki kesadaran terhadap kesehatan, diolah misalnya sampah yang organik tadi untuk jadi makanan maggot, dan maggot ini juga berdampak ekonomis gitu untuk masyarakat, untuk juga instansi kesehatan itu sendiri. Dalam membangun ekonomi lestari, tantangan apa yang sering Kak Hamzah lihat di lapangan, terutama terkait limbah medis atau sampah rumah tangga? Masalah yang sering muncul adalah tingkat kesadaran masyarakat. Itu yang menjadi kembali kepada masyarakat, karena masyarakat kita memang menganggap sampah ini adalah sebuah beban, atau bahkan sampah ini tidak memiliki nilai ekonomis yang pada akhirnya mereka harus menghilangkan secara cepat si sampah ini dengan cara apa? Yang pada akhirnya mereka membuang sembarangan. Padahal kalau misalnya masyarakat kita sadar tentang nilai ekonomi sebuah sampah yang diolah dengan benar, maka masyarakat itu pasti akan mau mengolah sampah dan memilah itu dengan sangat baik. Oke. Dari sudut pandang kesehatan, apa dampak jangka
panjang jika pengolahan sampah tidak dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan? Ya. Dampak jangka panjangnya adalah bagaimana lingkungan itu akan tercemar. Yang pertama, sampah yang sifatnya kimia atau organik itu kalau di tanah maka dia akan mencemari tanah. Kalau misalnya dia masuk ke sungai atau ke aliran air juga ya, atau ke laut, sekarang kan lagi ramai itu, maka itu pun akan merusak lingkungan di laut. Dan bahkan secara kesehatan dampaknya kualitas air dan kualitas tanah itu berkurang, bahkan mencemari ikan-ikan di lautan atau mencemari tumbuhan-tumbuhan juga yang sebetulnya tumbuhan dan ikan-ikan ini akan kita konsumsi. Bayangkan kalau misalnya mereka sudah tercemar dan kita konsumsi, maka kita pun akan mengalami dampak jangka panjangnya. Walaupun misalnya secara dampak jangka pendek tidak terasa, tapi dampak jangka panjang akan menimbulkan penyakit, banyaknya misalnya sekarang kanker yang bermunculan dan sebagainya, itu jadi disebabkan oleh masalah sampah itu sendiri. Oke. Apakah ada pesan nggak Kak Hamzah untuk generasi muda dan komunitas lokal dalam melihat limbah, sampah dan potensi bukan sekedar masalah dari potensi dan masalah aja? Untuk anak-anak muda nih, generasi muda, bagaimana kita itu harus melihat sampah ini adalah satu, mereka itu adalah black gold atau emas hitam, emas yang belum diolah. Sebetulnya sampah ini adalah memiliki peluang ekonomis. Kenapa kita sebut emas hitam? Karena emas itu berharga, tapi karena hitam jadinya seperti tidak berharga. Kalau kita kelola dengan benar sampah ini, maka itu akan memiliki nilai ekonomis, dan generasi muda harusnya bisa melihat peluang itu. Karena apa? Pada saat sampah ini kita bisa kelola dengan baik, maka itu akan jadi zero waste, di mana tidak ada lagi sampah yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kalau seperti itu, maka generasi muda akan mewariskan kembali kepada generasi berikutnya lingkungan yang ramah, lingkungan yang sehat, lingkungan yang lestari. Apakah ada inovasi dari Klinik Pratama yang bisa dijadikan inspirasi buat wilayah Desa Margaluyu dalam mendukung gerakan lingkungan bersih dan sehat? Pak Ajat. Ya, pertama kita juga melakukan sampah itu ya, sampah organik yang tadi itu kita kelola, kita kumpulkan untuk kita berikan makan untuk maggot. Itu yang memang sudah kita lakukan, dan itu ternyata berdampak secara ekonomis juga. Apalagi sampah-sampah pasien-pasien gitu yang menginap dan sebagainya, itu kan pasti ada bersisa gitu, sedikit atau banyaknya, dan itu kita kumpulkan dan kita jadikan dia sebagai sampah organik yang makanan untuk maggot. Jadi kita lakukan fokusnya di maggot tadi. Di maggot ya, karena memang kalau pengolahan limbah medis biasanya sudah dikelola oleh perusahaan-perusahaan pengolahan limbah medis yang memang wajib, itu menjadi sebuah kewajiban dari instansi kesehatan. Bagaimana Kak Hamzah melihat peran komunitas seperti Desa Margaluyu dalam menjadi pelopor perubahan lingkungan melalui pengolahan sampah? Ya, perannya sangat besar sekali, karena bagaimana desa ini harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat Desa Margaluyu ini adalah desa yang sangat asri dan bagus ya gitu, dan sekitar perkebunan masih bersih. Jangan sampai ternyata aparatur, para tokoh dan warga tidak mampu mengelola sampah, dan pada akhirnya bagaimana desa yang asli ini tercemari oleh perilaku dan juga kebiasaan. Modernisasi itu terus bergeser dari kota ke desa, di mana misalnya pembelanjaan, minimarket yang salah satunya setiap pembelian pasti menghasilkan sampah kayak gitu. Nah, bagaimana peran komunitas ini mengatur modernisasi ini dengan menjaga pengolahan sampah yang tepat? Kalau misalnya sampah ini tidak dikelola sejak awal, gitu ya, dengan kesadaran penuh dan dukungan dari kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintahan, bisa jadi modernisasi di tengah-tengah desa ini pada akhirnya menyebabkan masalah baru, yaitu masalah sampah plastik, sampah kertas, bahkan sampai residu atau racun-racun yang memang ini bisa mencemari lingkungan kita sekitar. Pesan dari Kak Hamzah buat anak-anak atau
KKN Uninus yang ada di Margaluyu nih. Ya. Terus khususnya warga desa Margaluyu Ya. untuk sampah nih sekali lagi harus gimana? Ya. Untuk teman-teman mahasiswa kita sangat berterima kasih banget ya. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa akhirnya mengadakan sebuah workshop di mana workshop ini dalam rangka mengedukasi dan juga memberikan kesadaran bahwa pentingnya bagaimana mengolah sampah. Bahkan tidak hanya mengolah sampah, menjadikan sampah ini memiliki nilai ekonomis. Jadi harapannya dari kita di teman-teman mahasiswa bahwa warga Margaluyu mampu mengolah sampah, tidak hanya mengumpulkan tetapi juga memilah sejak awal. Setelah kita memilah, kita akhirnya mengolah sampah dengan sangat baik. Pada saat kita mengolah sampah dengan baik, maka lahir nilai ekonomis. Jadi tidak hanya bersih, tetapi juga bersih dan juga sejahtera untuk masyarakat karena sampah ini akhirnya memiliki dampak ekonomi. Siap, terima kasih buat Kak Hamzah sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga buat KKN Uninus angkatan ke-18. 18. Kelompok itu. Oh, kelompok 18. Ya oke lah. Semoga dengan adanya workshop ini masyarakat jadi tahu lebih akan sampah. Betul. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sehat selalu.